Selamat pagi teman-teman, saya berdoa untuk kalian semua sehat dan sukses selalu. Tercapai apa yang kalian cita-citakan, amin. Kali ini kita akan mengerjakan soal pencatatan transaksi ke buku kas kecil dan jurnal umum dengan menggunakan metode dana tetap. Baik, kita bahas contoh soal berikut ini dengan logika yang simpel dan mudah. Selamat belajar. Baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum terlebih dahulu. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Transaksi yang sering muncul dalam metode dana tetap adalah yang pertama transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang kedua transaksi pengisian kembali kas kecil. Yang ketiga transaksi penambahan atau pengurangan dana kas kecil. Teman-teman, dalam metode dana tetap ini pada akhir periode, kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Dan di awal periode, kita juga perlu membuat jurnal pembalik. Teman-teman, berikut adalah transaksi yang terjadi pada toko baru yang menyelenggarakan dana kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap. Dana kas kecil dibentuk pada tanggal 3 Desember 2022 sebesar 1.500.000. Transaksi tanggal 3 Desember ini akan kita catat ke dalam jurnal umum. Ingat teman-teman, bahwa saat saya membaca transaksi, posisikan saya sebagai bendahara. Maka pertanyaannya adalah, saya terima uang atau saya keluar uang? Jika saya terima uang, maka kas kecilku bertambah, dicatat di sisi debit. Karena pembukuan berpasangan, maka yang di sisi kredit kita bertanya, dari mana saya dapat uang? Sebaliknya, jika saya keluar uang, maka kas kecil di sisi kredit. Karena pencatatan berpasangan, maka di sisi debit kita bertanya, untuk apa saya mengeluarkan uang kas kecil? Perhatikan, transaksi tanggal 3 Desember adalah transaksi saya menerima uang kas kecil. Maka kita catat ke dalam jurnal umum, tanggalnya tanggal 3, karena terima uang kas, maka uang kas kecilku dicatat di sisi debit sebesar 1.500.000. Kemudian di sisi kredit kita bertanya, dari mana saya dapatkan uang kas kecil? Yaitu dapat dari kas umum. Kas dicatat di sisi kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, berikut ini adalah transaksi yang berhubungan dengan dana kas kecil selama bulan Desember 2022 dan diminta untuk membuat jurnal umum untuk mencatat transaksi dan membuat buku kas kecil. Transaksi selanjutnya, transaksi tanggal 5 Desember dibeli dari UD Jaya perlengkapan toko sebesar 300.000 dan perlengkapan kantor sebesar 200.000. Teman-teman, dalam metode dana tetap, pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran, tidak mencatat pemakaian dana kas kecil tersebut dalam jurnal. Jadi, transaksi tanggal 5 Desember ini tidak dibuatkan jurnal atau tidak dicatat ke dalam jurnal. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi tanggal 7 Desember. Dibayar biaya listrik sebesar 350.000 dan dibayar biaya angkut pembelian 550.000. Teman-teman, demikian juga untuk transaksi tanggal 7 Desember ini sama dengan transaksi tanggal 5, yaitu saat pemegang uang kas kecil mengeluarkan uang tunai untuk melakukan pembayaran, tidak dibuatkan jurnalnya, atau transaksi tanggal 7 tidak dicatat ke dalam jurnal umum. Transaksi tanggal 10 Desember pengisian kembali dana kas kecil sebesar 1.400.000. Pengisian kembali dana kas kecil ini adalah untuk menutup pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan atau untuk mengganti pengeluaran uang kas kecil yang sudah dilakukan. Yaitu tanggal 5 Desember kita membeli perlengkapan toko sebesar 300.000 dan membeli perlengkapan kantor sebesar 200.000. Pengeluaran untuk biaya listrik tanggal 7 Desember sebesar 350.000
dan biaya angkut pembelian 550.000. Semua akun ini kita catat di sisi debit. Dan untuk mengganti kas kecil, maka kita catat kas di sisi kredit sebesar 1.400.000. Transaksi tanggal 18 Desember dibayar biaya pengobatan karyawan sebesar 650.000 dan dibayar biaya iklan kepada Suara Merdeka 250.000. Ingat teman-teman, saat pemegang dana kas kecil mengeluarkan uang tunai untuk melakukan pembayaran, maka transaksi tersebut tidak ada jurnalnya. Transaksi tanggal 25 Desember, dana kas kecil diisi kembali. Pengisian kembali dana kas kecil ini untuk mengganti pengeluaran kas kecil yang sudah dilakukan tanggal 18 Desember yang lalu, yaitu untuk membayar biaya pengobatan karyawan sebesar 650.000, untuk membayar biaya iklan 250.000. Akun-akun ini kita catat di debit. Sebagai pengganti dana kas kecil, maka kita catat akun kas umum atau akun kas di sisi kredit sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, yaitu sebesar 900.000. Transaksi tanggal 27 Desember dibayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 600.000. Transaksi tanggal 27 Desember ini tidak dibuatkan jurnalnya. Transaksi tanggal 28 Desember, dana kas kecil ditambah sebesar 500.000. Penambahan dana kas kecil ini terjadi apabila dana kas kecil dianggap terlalu kecil sehingga perlu penambahan. Dengan jurnal kas kecil bertambah dicatat di sisi debit sebesar 500.000. Penambahan dari kas umum atau kas dicatat di sisi kredit sebesar 500.000. Tanggal 30 Desember dibayar biaya telepon sebesar 200.000 dan biaya iklan di media harian sebesar 150.000. Transaksi tanggal 30 Desember ini tidak dibuatkan jurnalnya. Pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan akhir periode akuntansi bagi toko baru, namun tidak ada pengisian kembali dana kas kecil. Teman-teman, dalam metode dana tetap, jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan, tetapi belum ada pengisian dana kas kecil kembali. Di dalam transaksi ini, pengeluaran yang belum diganti adalah pengeluaran dana kas kecil tanggal 27 Desember untuk membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 600.000, tanggal 30 Desember untuk membayar biaya telepon sebesar 200.000 dan biaya iklan sebesar 150.000. Karena belum ada pengisian dana kas kecil, maka akun yang dikredit adalah kas kecil sebesar 950.000. Mengapa kita menggunakan akun kas kecil? Karena sampai akhir periode akuntansi belum ada pengisian kembali dana kas kecil untuk mengganti pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan. Inilah alasan mengapa dalam metode dana tetap perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Teman-teman, agar pencatatan konsisten, saat pemegang kas kecil mengeluarkan uang tunai untuk melakukan pembayaran, tidak membuat jurnalnya. Maka pada awal periode dibuat jurnal pembalik, yaitu membalik jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Kas kecil yang awalnya dikredit, kita debitkan. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode, yaitu tanggal 1 Januari. Kas kecil debit sebesar 950.000 dan akun-akun yang didebit pada jurnal penyesuaian kita kreditkan. Biaya kebersihan dan keamanan 600.000, biaya telepon 200.000 dan biaya iklan 150.000. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi ke buku kas kecil. Teman-teman, inilah tabel bentuk buku kas kecil. Terdiri dari kolom tanggal, kolom nomor bukti, kolom keterangan, kolom pengisian, kolom pengeluaran, kolom akun yang didebit. Terdiri dari kolom serba-serbi yang terdiri dari akun dan jumlah. Bagaimana cara mengisi buku kas kecil?
Perhatikan contoh soal berikut ini. Kita masih menggunakan transaksi yang di awal. Transaksi tanggal 3 Desember, dana kas kecil dibentuk sebesar 1.500.000. Kolom tanggal diisi tanggal 3, nomor buktinya tidak ada, keterangannya adalah pembentukan dana kas kecil dengan kolom pengisian 1.500.000. Kemudian tanggal 5 Desember dibeli dari UD Jaya perlengkapan toko sebesar 300.000 dan perlengkapan kantor sebesar 200.000. Kolom tanggal diisi tanggal 5, keterangannya adalah perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Pengeluaran totalnya sebesar 500.000 yang terdiri dari akun perlengkapan toko 300.000, perlengkapan kantor 200.000. Selanjutnya tanggal 7 Desember dibayar biaya listrik sebesar 350.000 dan dibayar biaya angkut pembelian sebesar 550.000. Dicatat ke dalam buku kas kecil tanggal 7, keterangannya biaya listrik dan biaya angkut pembelian. Pengeluaran totalnya sebesar 900.000 terdiri dari biaya listrik 350.000 dan biaya angkut pembelian 550.000. Kemudian tanggal 10 Desember pengisian kembali dana kas kecil sebesar 1.400.000. Kolom tanggal diisi tanggal 10, keterangan pengisian kas kecil. Jumlah pengisiannya sebesar 1.400.000. Selanjutnya, tanggal 18 Desember dibayar biaya pengobatan karyawan sebesar 650.000 dan dibayar biaya iklan kepada Suara Merdeka sebesar 250.000. Kolom tanggal diisi tanggal 18, keterangan diisi biaya pengobatan dan biaya iklan. Total pengeluarannya sebesar 900.000 yang terdiri dari akun biaya pengobatan jumlahnya 650.000 dan biaya iklan sebesar 250.000. Selanjutnya tanggal 25 Desember dana kas kecil diisi kembali. Kolom tanggal diisi tanggal 25, pengisian kas kecil sebesar 900.000 diperoleh dari pengeluaran tanggal 18 sebesar 900.000. Baik, selanjutnya tanggal 27 Desember dibayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 600.000. Kolom tanggal diisi tanggal 27 Desember, keterangan diisi biaya kebersihan dan keamanan, total pengeluarannya sebesar 600.000. Terdiri dari biaya kebersihan dan keamanan sebesar 600.000. Selanjutnya, tanggal 28 Desember, dana kas kecil ditambah sebesar 500.000. Kolomnya saya bersihkan. Tanggal diisi tanggal 28, keterangannya adalah penambahan dana kas kecil. Pengisiannya sebesar 500.000. Kemudian tanggal 30 Desember dibayar biaya telepon sebesar 200.000 dan biaya iklan sebesar 150.000. Tanggal 30, keterangannya adalah biaya telepon dan biaya iklan. Total pengeluarannya sebesar 350.000 terdiri dari akun biaya telepon 200.000 dan biaya iklan 150.000. Kemudian kita jumlahkan total pengisian sebesar 3.490 dan total pengeluarannya sebesar 3.250.000. Baik teman-teman, demikian contoh soal pencatatan transaksi ke buku kas kecil dan jurnal umum. Terima kasih perhatiannya.